Halo teman-teman, aku berencana untuk mengkoleksi kartu Pokemon. Jadi singkat cerita, kemarin di weekend yang cukup panjang, aku dan keluarga itu pergi ke Batu gitu ya, naik mobil dari Jakarta. Dan karena perjalanan cukup jauh, akhirnya aku coba untuk mencari beberapa YouTube yang bisa didengar selama perjalanan. Dan salah satu yang muncul dan menjadi salah satu hiburan ketika menyetir gitu ya, kurang lebih sekitar 12 jam total kalau kita tanpa berhenti, itu adalah mengkoleksi kartu Pokemon dan bagaimana kira-kira mengkoleksi kartu Pokemon yang baik dan benar. Sepanjang jalan mendengarkan dan akhirnya kayaknya asik deh untuk mengkoleksi kartu Pokemon. Singkat cerita, sebenarnya kartu Pokemon bukan hal yang baru gitu ya, karena dulu waktu SD di kelas 5 SD tepatnya gitu ya, itu aku dibelikan kartu Pokemon pertama, deck starter pertama oleh ayahku gitu ya. Tapi memang pada saat itu mostly kita memainkannya untuk bertarung, tidak mengkoleksi. Dan koleksinya masih ada di Bandung, nanti saya akan coba untuk ambil juga di sana gitu ya. Tapi ketika sekarang kita lihat bagaimana koleksi kartu Pokemon itu booming banget gitu ya, dan akhirnya membangkitkan kembali nostalgia akhirnya memutuskan untuk mengkoleksi kartu Pokemon. Tapi dari hasil pembelajaran yang kemarin aku coba untuk dengarkan selama perjalanan itu adalah ada perbedaan antara mengkoleksi kartu Pokemon dengan bagaimana kita menjadikan ini sebagai bisnis gitu ya. Nah masalahnya ternyata untuk bisnis sepertinya aku nggak deh, karena harganya itu udah sangat digoreng gitu ya, harganya udah sangat-sangat drastis, lumayan. Bisa beli PS5, bisa beli Nintendo Switch untuk harga satu kartu bahkan gitu ya, dan itu bukan yang paling mahal gitu ya. Dan justru ini jadinya sangat tidak sehat gitu ya, karena sekali lagi mengkoleksi itu harusnya membuat kita senang, menghabiskan waktu untuk mengisi beberapa kekosongan dari diri kita gitu ya. Jadi kalau misalkan terlalu spending money terlalu banyak, kayaknya itu nggak bagus juga. Maka dari itu aku memutuskan ketika sampai di Batu kemarin gitu ya, akhirnya memutuskan untuk mencoba memilih untuk menjadi kolektor kartu Pokemon, yaitu adalah memilih kartu Pokemon yang benar-benar menjadi hal-hal yang bisa mengisi kekosongan nostalgia dari aku sendiri. Karena jujur, Pokemon itu bukan hal yang baru, terutama untuk angkatan 90-an. Kita main Pokemon Red, Pokemon Green gitu ya. Green ada ya kalau nggak salah, atau Pokemon Yellow gitu kan. Itu menjadi hal-hal yang nostalgia dan ingin sekali diulang. Dan salah satu yang paling mudah untuk mengulang dalam bentuk yang tangible atau bisa kita pegang adalah mengkoleksi kartu Pokemon. Dan jujur selain generasi 1 ataupun Kanto, aku nggak punya banyak pengetahuan gitu ya, karena cukup tidak memainkan Pokemon lagi, walaupun sempat main Pokemon Legend yang di Nintendo Switch. Tapi jujur kayaknya kalau selain Gen 1, knowledge aku tentang Pokemon kayaknya sangat nihil gitu ya. Mungkin hampir bisa dibilang tidak ada, walaupun mungkin beberapa masih familiar dengan kayak Lucario dan seterusnya gitu ya. Maka dari itu aku memutuskan untuk fokus untuk mengkoleksi, yaitu adalah kartu yang Kanto atau generasi 1. Harapannya itu bisa tidak jadi hal-hal yang membuang-buang uang, karena disitulah aku mengenal Pokemon, dan disitulah aku bisa mencari hal-hal nostalgianya. Dan ini aku sudah beli gitu ya. Nanti kita akan coba buka bareng. Kurang lebih ada 4, kalau tidak salah 4 kartu yang mungkin akan aku coba buka di hari ini. Dan sebagai gambaran teman-teman, ketika memutuskan menjadi kolektor Pokemon, ada 2 pilihan memang. Apa kita membrewek kartu gitu ya, atau kita langsung membeli kartu-kartu Pokemon yang memang sudah pasti akan mendapatkan apa yang kita mau. Dan karena seperti aku bilang tadi, tujuan untuk mengkoleksi kartu Pokemon itu adalah untuk bisa menghapuskan atau menghilangkan kejenuhan yang ada, dan juga mencoba memberikan minum kepada dahaga nostalgia. Makanya yang dipilih adalah membeli kartu single Pokemon yang memang Pokemonnya adalah aku yang benar-benar butuhkan, dan aku yang cari yang mana yang memang bisa punya nilai secara emosional. Makanya di sini adalah kartu-kartu nostalgia, bukan brewek kartu yang notabene seperti mirip gambling gitu ya. Walaupun mungkin nanti beberapa akan coba juga, tapi setidaknya inilah kartu-kartu yang mungkin akan aku perlihatkan sekarang gitu ya. Jadi kita akan unboxing bareng, dan mudah-mudahan perjalanan koleksi kartu Pokemon ini cukup menarik gitu ya. Dan aku ingin mencoba untuk membuat dokumentasi, membuat konten untuk bagaimana nanti sejauh apa
aku perjalanannya dalam mengkoleksi kartu Pokemon. Karena jujur dulu sempat mau, tapi selalu terhalang gitu ya. Cuman kayaknya sekarang waktu yang tepat, dan memang banyak pelajaran setelah aku banyak dengar podcast gitu ya. Memang please jangan terlalu boros tentang membeli membeli kartu-kartu yang cukup mahal. Kolektor yang benar adalah kolektor yang punya limit dalam menentukan budget dalam membeli kartunya. Dan itu aku buktikan, aku coba lakukan sekarang. Nanti kita akan lihat bagaimana kartu pertama yang aku beli untuk menandai perjalanan aku menjadi kolektor Pokemon yang memang spesifik untuk nostalgia di Gen 1. Tapi nggak tahu ya, mungkin ke depan akan ada gen-gen lainnya. Halo teman-teman, kita akan mulai unboxingnya. Ini adalah kartu pertama aku gitu ya, untuk menandai perjalanan aku menjadi kolektor Pokemon, kartu Pokemon. Kita coba buka teman-teman ya. Sebentar, kita buka pakai pisau saja gitu ya. Oke, sudah ada bolongnya. Kita buka semuanya. Oke, bentuknya seperti ini teman-teman ya. Ini beli di salah satu Tokopedia dan cukup cukup terkenal juga ya. Ini kita akan coba buka ya. Kita buka semua. Oke, sebentar kita buka ya. Ini dia. Oke, kita lihat isinya seperti apa. Nah, oke, kita akan lihat kartu pertama, teman-teman. Bisa juga ya. Oke, masih diplastikin, cukup bagus ininya. Packagingnya cukup rapi, gitu ya. Ini adalah kartu yang pertama. Full Pix, teman-teman. Ya, kita coba keluarin. Karena harus cek juga bagaimana kualitasnya ketika dikeluarin. Ya, ini dia. Oke. Cukup bagus, masih sangat mulus ya teman-teman. Dan ini kenapa beli ini? Karena ini adalah salah satu yang cukup oke gitu ya kalau kita ngomongin tentang Gen 1. Karena cukup fenomenal, lucu lah ya gitu ya. Dan ini menandai awal aku kartu yang benar-benar aku sangat inginkan di awal aku mau mulai perjalanan kartu Pokemon. Bagus, kita masukin lagi ke top loadernya teman-teman. Nanti aku akan cek lebih detail lagi dalamnya gitu ya, apakah ada cacat atau tidak. Karena kalau ada cacat berarti nanti aku harus coba untuk untuk komplain gitu ya. Kartu kedua ini adalah Rapid Dash ya. Jadi yang belum tahu Rapid Dash, ini adalah evolusi dari Ponyta gitu ya. Gen 1 juga kalau tidak salah. Dan cukup bagus ininya artnya gitu ya. Jadi salah satu yang membuat aku membeli ini. Dan memang spesifik yang aku pilih adalah Gen 1, dan memang kalau bisa adalah yang art rare gitu ya, atau illustration rare. Jadi biar bisa dinikmati juga gitu. Ini adalah yang kedua gitu ya. Mungkin aku nggak buka dulu, nanti saja aku buka setelah video ini. Aku coba cek semuanya dulu. Dan ini ada 3 kartu lagi. Kartu ketiga adalah Exeggutor ya, bener ya. Ini lucu banget nih, cantik banget. Dan kalau teman-teman lihat, ini masih mulus banget nih, keren. Oke, kenapa milih ini? Karena sekali lagi ini Gen 1 dan ilustrasinya juga cukup bagus, cukup lucu gitu ya, dan cukup keren banget. Dan yang keempat ini ada Exeggutor juga, cuman versi yang dia ada kelapa sawit ya. Ini kenapa dibeli, karena lucu juga gitu ya bentuknya gitu kan, dan suka gitu. Walaupun memang kalau dibandingin yang ini lebih lucu yang ini ya gitu, tapi dua-duanya oke lah, keren banget. Bagus ya, puas nih, masih mulus semua gitu ya, nggak ada yang whiteningnya juga. Oke, ini yang terakhir teman-teman, ini adalah Raticate yang Team Rocket gitu ya. Jadi waktu pas mau beli ini ada 2 pilihannya, Raticate yang biasa atau Raticate yang Team Rocket, dan akhirnya terpilihlah ini gitu. Jadi kalau kita coba lihat lagi semuanya, ini adalah kurang lebih
ada 5 kartu pertama gitu ya, dari Full Pix, lalu ada Rapid Dash ya, lalu ada Eksekutor 2 gitu ya, dan terakhir ada dari Atiket yang Team Rocket gitu. Ini akan aku koleksi gitu ya, dan jujur ini semuanya totalnya kurang lebih di 500.000 gitu ya. Jadi kalau aku pribadi, daripada kita berewek-berewek kartu, mending beli yang udah jadi, tapi memang harus memilih seller yang memang sudah terpercaya, karena ini bagus banget kualitasnya, aku lihat sekilas gitu ya. Jadi puas banget, bakal beli lagi di sana, dan sudah free juga sama top loader sama sleeve-nya gitu ya. Jadi keren banget gitu ya. Tapi aku nggak tahu, suka banget sama yang ini teman-teman. Ini bagus banget gitu ya, padahal aku awalnya tuh ngincer yang ini, dikira ini yang bakal paling keren ya. Ternyata setelah fisiknya datang, suka sama yang si Eksekutor. Yes, gila, keren banget. Wih, mantap ya. Oke teman-teman, rencananya sih hari ini mau beli lagi, karena dibolehin sama istri, budgetnya 1 juta untuk mungkin di bulan ini gitu ya. Jadi akan beli lagi, cuman akan fokus untuk mungkin gak harus yang art rare. Jadi kalau tadi aku bilang kok nyari yang art rare, tapi ternyata art rare yang aku suka Gen 1 kayak Charmander itu udah 800 ribuan yang bagus gitu ya. Snorlax itu 700 ribuan. Jadi kalau budgetnya tinggal 500 ribu lagi, karena ini udah 500 ribu kalau total 1 juta, makanya kayaknya akan beli yang holo aja gitu ya. Tapi tetap memilih yang memang benar-benar aku suka. Jadi itu adalah 5 kartu pertama. Terima kasih semuanya yang udah nonton, dan mudah-mudahan dokumentasi ini bisa jadi pengenang gitu ya, ketika nanti mungkin 6 bulan lagi sudah sebesar apa koleksinya. Terima kasih semuanya.